Ibrahim dan istrinya masih saja meratapi kuburan anak mereka Alika. Bahkan sang istri masih histeris saat berada di makam almarhum anak mereka. Suara pria parubaya ini terdengar lirih dan bergetar. Sampai-sampai ia pun tak kuasa menahan air matanya. Ia pun bercerita tentang sifat sang putri di masa hidupnya yang sangat menyayangi mereka sebagai orang tua. Alika bahkan rela banting tulang untuk menafkahi keluarganya. Alika pernah sempat 2 tahun pergi bekerja ke Arab Saudi menjadi TKW. Namun kala itu uang yang dikirim Alika ternyata dihabisi suaminya. Alika pun akhirnya memilih bercerai dan sudah 3 tahun pergi ke Jakarta untuk bekerja. Kini Ibrahim pun menyesali telah mengizinkan Alika ke Jakarta. Harusnya Alika di kampung saja. Andai kemarin Alika di kampung, pastilah musibah ini tak akan terjadi. Pekerjaan Alika di Jakarta lah yang menjadi sebab meninggalnya Alika. Alika dibunuh karena pekerjaannya. Ibrahim sang ayah mendoakan anaknya agar sekiranya Tuhan Yang Maha Esa memaafkan segala khilaf dan dosa Alika semasa hidupnya, serta diterima amal baiknya dan diterima iman Islamnya. Di kamar berukuran 15 meter persegi inilah Alika tinggal. Sudah 3 tahun Alika mengontraknya. Selama tinggal di kontrakannya, ia tak pernah punya masalah dengan tetangganya. Hal ini juga yang diutarakan oleh salah seorang tetangganya yang bernama Maman. Menurut Maman, selama hidupnya Alika dikenal tetangga sebagai pribadi yang sopan dan santun. Namun memang agak tertutup. Tetangganya pun sempat kaget saat mendengar jika Alika dibunuh. Masih menurut tetangganya, Alika pernah bercerita jika dia bekerja di hotel di daerah Jakarta. Namun, tetangganya tak tahu apa nama dan di mana pastinya hotel tempat Alika kerja. Sebenarnya apa yang terjadi pada Alika? Mengapa dia sampai dibunuh? Inilah kisah dan ceritanya. Berdasarkan pantauan CCTV pada salah satu ruas di jalan daerah Jakarta Utara, terlihat seorang pria berperawakan kurus berjalan di persimpangan. Tak lama seorang wanita dengan menaiki Honda Scoopy menyusul dari belakang. Dari CCTV terlihat wanita itu menghampiri pria yang tadi. Setelahnya wanita itu pun membonceng si pria yang tadi dan kemudian mereka pun pergi. Jika dilihat dari CCTV, sepertinya mereka memang sudah janjian. Wanita itu adalah Imas Kartika alias Alika dan si pria adalah Sahrul Sidik alias Ari. Pukul 6 sore, Alika membawa Ari check-in di Hotel Elista Koja, Jakarta Utara. Rupa-rupanya Alika selama di Jakarta bekerja sebagai kupu-kupu. Seperti hari itu, Ari sudah menjanjikan Alika dengan bayaran 250.000. Namun sebenarnya Ari punya maksud lain. Dia sudah berencana ingin membunuh Alika. Karenanya di tas Ari sudah ada sebilah pisau yang dia bawa. Saat di kamar hotel, Ari sudah bersiap-siap untuk membunuh Alika. Pisau yang dia bawa diletakkan di bawah bantal. Saat berdua dengan Alika di kamar, ada ucapan Alika yang Ari anggap itu ejekan. Ucapan itu menyulut emosi Ari. Ari yang tersinggung lantas menikam Alika sampai 36 kali. Setelah menusuk Alika, Ari pun kabur membawa handphone, dompet, dan kunci motor Alika. Menurut salah seorang saksi Suryani yang merupakan resepsionis hotel, dia sempat melihat Ari lari keluar tanpa menggunakan baju dan kemudian pergi menaiki motor Alika. Namun kala itu Suryani tak berpikir jauh. Dia mengira jika pria itu hanya numpang toilet saja.
Sampai akhirnya karyawan hotel yang bernama Warsidi menemukan tubuh Alika sudah bersimbah darah, tergeletak di sudut kamar dan ditimpa matras. Warsidi pun juga melihat bercak-bercak darah di tembok kamar. Warsidi pun kemudian menelepon polisi Metro Jaya. Masih menurut Warsidi, karyawan hotel memang mengenalin Alika. Dalam seminggu bisa 2 atau 3 kali Alika datang check-in. Biasanya Alika selalu minta dibuati teh manis panas dan minta diantarkan ke kamar. Sementara itu, polisi Metro Jaya yang menerima laporan pihak hotel langsung bergegas datang. Area kamar lantai 3 tempat Alika dibunuh langsung dipasang polis lain. Jenazah Alika diturunkan petugas melalui tangga. Tubuh Alika pun dimasukkan ke dalam kantung mayat. Berdasarkan keterangan saksi, polisi mencoba mengenalin rupa pelaku dan korban. Dari pantauan CCTV, polisi mencoba melacak Ari. Ternyata Ari pergi menaiki sepeda motor Alika Honda Scoopy ke arah Purwakarta, Jawa Barat. Esok pagi, sekitar jam 4.30, polisi akhirnya bertemu dengan Ari. Ari kala itu sempat mencoba kabur meskipun sudah terkepung. Ari yang melawan akhirnya ditembak kakinya. Di hadapan penyidik, Ari bercerita jika memang dia sudah kenal Alika sekitaran 1 bulan. Dan bukan pertama kalinya Ari menggunakan jasa Alika. Pertemuan pertama mereka dikenang Ari baik-baik saja, tak ada masalah. Malahan mereka sering bertukar pesan BBM. Hingga pikiran jahat Ari muncul setelah pemilik kontrakan tempat orang tuanya tinggal menagih uang kontrakan yang sudah menunggak 4 bulan sebesar 2 jutaan. Menurut Ari, ayahnya hanya seorang pengangguran, sedangkan sang ibu mengambil upahan cucian. Ari sendiri memiliki utang di tempat kerjanya. Hal itulah yang membuat Ari terpikir untuk merencanakan pembunuhan pada Alika. Namun, benarkah yang diceritakan Ari? Isra wal Mi'raj, ayah dari Ari, bercerita hal yang berbeda. Bagi sang ayah, Ari putranya adalah anak yang sering menzolimi ibunya. Ari anak yang sering membuat masalah. Isra juga ternyata bukanlah pengangguran, seperti cerita Ari. Isra bekerja sebagai guru ngaji di sekitaran kontrakannya. Menurut Isra, Ari pernah menipu dengan berpura-pura membantu menggadaikan motor tetangga. Namun, setelah motor digadai, uang gadai dilarikan Ari. Terpaksa dia dan istrinya lah yang harus mencicil uang itu. Belum lagi tabiat buruk Ari yang suka berbohong. Dari cerita sang ibu, Ari pernah berbohong mengatakan ibunya masuk rumah sakit. Dengan cerita tipu-tipunya lah Ari mendapatkan uang sumbangan sakit sang ibu. Pernah juga Ari pergi ke rumah para kerabat. Dia berbohong jika dia dan orang tuanya tidak memiliki uang untuk bayar kontrakan. Di sana Ari mengaku disuruh ayah dan ibunya untuk meminjam uang. Dan masih banyak lagi kelakuan Ari yang membuat Isra dan istrinya menangis kecewa. Kini Isra hanya bisa menitipkan permohonan maaf beribu hingga berjuta kali. Ucapan maaf untuk keluarga Alika atas perbuatan keji Ari sang anak. Akhirnya hanya doa yang bisa dipanjatkan untuk Alika. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa dan hilafnya, serta menerima amal baiknya semasa hidup. Demikianlah kisah dan cerita dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di kisah dan cerita lainnya.